Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfarisi dengan NPM Mahir 83 dari Kelautan B 2019 Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih itu ekosistem terumbu karang sama ya jelasin eh, semua yang saya ketahui tentang ekosistem terumbu karang ini. Oke. Nah, jadi apa sih itu terumbu karang? Jadi terumbu karang itu suatu ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota luat penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Nah, terumbu karang ini merupakan suatu ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitas tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan secara ekologis. Terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik, menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Nah, untuk jenis karangnya itu sendiri ada dua nih, ada soft coral sama hard coral. Soft coral atau karang yang lunak itu tidak bersimbiosis dengan alga, bentuknya seperti tanaman. Nah, ini yang eh, kayak anemon ini, eh, yang lembut ya, soft coral tuh. Yang dipegang tuh nyoy lah, nggak keras. Nah, habis itu yang kedua ada hard coral atau yang karang yang kerasnya. Merupakan endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang. Ini sebenarnya di bawahnya ini ada hard coral. Ini juga masuk hard coral sih. Jadi hard coral ini yang kerasnya atau tempat bawahnya si soft coral. Nah, di bawahnya ini itu kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, untuk faktor pembatasnya kurang lebih ada 9 ya. Yang pertama itu upwelling. Nah, itu akibat dinamika massa air yang disebabkan oleh arus, kondisi batimetri, dan faktor-faktor lainnya menyebabkan ya, fenomena yang disebut dengan upwelling ini. Nah, arus upwelling ini membawa massa air dingin dari lapisan bawah ke lapisan substrat terumbu karang atau lapisan bagian agak atas. Jadi berpengaruh gitu ya, eh, ngebawa ya sedimen, ngebawa suhu dan substrat-substrat yang dibawa ke daerah si terumbu karang. Nah, yang kedua ada cahaya matahari. Nah, ini cahaya ini harus cukup tersedia untuk fotosintesis zooxanthellae untuk simbiotik dalam jaringan karang dapat terlaksana dengan baik. Kalau cahayanya nggak cukup, ini fotosintesisnya berkurang. Nah, dengan itu kemampuan karang untuk menghasilkan kalsium karbonat juga akan berkurang juga. Nah, terus yang ketiga ada kejernihan air. Nah, karang ini memerlukan air laut yang bersih dari kotoran-kotoran. Air laut yang kotor akan menghalangi si cahaya yang diperlukan oleh zooxanthellae tadi untuk hidup. Nah, di samping itu, endapan lumpur atau pasir yang terkandung di dalam air juga akan diendap oleh arus sehingga dapat mengakibatkan kematian pada terumbu karang. Jadi ketimpa si sedimennya. Nah, yang keempat ada kedalaman. Nah, terumbu karang ini nggak bisa berkembang di perairan lebih dari 50 sampai 70 meter. Jadi terumbu karang ini dekat sama permukaan. Nah, kebanyakan terumbu karang baik pada kedalaman sekitar 25 meter. Nah, selanjutnya nomor 5 ada suhu perairan. Nah, suhu perairan ini suhu terendah bisa hidup karang itu sekitar 15 derajat Celcius. Tapi kebanyakan ditemukan pada suhu di atas 18 derajat Celcius dan tumbuhnya optimal pada suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Nah, temperatur maksimal terumbu karang itu yang masih ada yang hidup sampai sekarang itu ada di 36 derajat Celcius. Tapi optimalnya itu agak adem dingin gimana gitu. Ya 25-an derajat. Nah, selanjutnya yang keenam ada salinitas.
Untuk salinitas ini berkisar antara 27 sampai 48 ppt. Nah, ini tuh itu minimal sama maksimalnya gitu ya. Tapi untuk normalnya, optimalnya salinitas optimal laut itu 34, 35, 36 ppt part per thousand. Tapi ada yang hidup dari 27 ppt sampai 48 ppt itu ada datanya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada sedimentasi. Nah, si karang ini sensitif banget sama sedimentasi. Akibatnya terumbu karang tidak lagi ditemukan pada daerah yang terlalu banyak pasokan air tawar yang membawa banyak endapan lumpur, meskipun keadaan lingkungannya cukup baik. Kebanyakan hewan karang tidak dapat bertahan hidup karena adanya endapan yang menutupinya sehingga menyumbat struktur pemberian makanannya. Endapan ini juga menyebabkan karang kurangnya cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis sehingga akan menyebabkan kematian bagi karang. Ya, jadi sedimen ini sangat berpengaruh lah buat nutupin si cahaya matahari sama tertimbun lah si karangnya oleh si sedimen jadi mati. Nah, yang kedelapan itu ada arus. Jadi pergerakan air ini atau arus ini diperlukan untuk tersedianya aliran suplai makanan, jasad renik dan oksigen maupun terhindarnya karang dari timbunan endapan tadi. Pada siang hari oksigen didapat dari hasil fotosintesis tadi dan pada malam hari diperlukan arus yang kuat yang dapat memberikan suplai oksigen yang cukup bagi fauna di terumbu karang. Nah, selanjutnya itu ada substrat ya nomor 9. Nah, ini yang terakhir. Jadi hewan karang ini membutuhkan substrat yang keras dan kompak untuk menempel, terutama larva planula dalam pembentukan koloni baru dari karang yang mencari substrat keras. Nah, substrat keras ini dapat berupa benda padat yang ada di dasar laut seperti batu, cangkang moluska, potongan-potongan kayu, bahkan besi yang terendam. Namun setiap karang tertentu juga memiliki daya tahan yang berbeda-beda pada benda-benda tersebut. Karang yang mati dan tenggelam di dasar laut juga dapat ditumbuhi berbagai jenis hewan karang yang baru. Yaitu faktor pembatas terumbu karang ya. Selanjutnya, nah ini pembagian letak karang, jadi ada 3. Ada fringing reef, berry reef, dan atolls. Nah, untuk fringing reef ini merupakan ekosistem terumbu karang yang berada di sepanjang pantai. Ini seperti yang ada di gambar ya. Ini ada pulau, lalu di pinggirnya itu ada ekosistem terumbu karang, itu namanya fringing reef. Nah, untuk berry reef, itu di deskripsinya ini jauh dari pulau. Kenapa? Karena si ekosistem terumbu karang ini yang di pinggir dan pulau itu jaraknya berjauhan dan dipisahkan oleh yang namanya lagun. Nah, ini di tengah ini lagun kan. Jadi terpisah oleh lagun. Ini tuh apa ya? Tahapannya kalau misalkan ini gunung berapi aktif itu udah mulai tenggelam lah ya, udah mulai masuk. Nah, jadi di pinggir-pinggir pulaunya ini lagun, lalu baru di luarnya si ekosistem terumbu karangnya. Untuk atolls itu kalau misalkan si gunung berapi ini udah lama-lama masuk ke dalam, nah ini tuh udah hilang. Jadi udah di dalam di bawah permukaan air si pulaunya dan tengahnya jadi lagun. Makanya deskripsinya ini mengelilingi laguna. Jadi tengahnya tuh biasanya lagun, tapi di pinggir-pinggir sininya tetap ada dataran. Ini yang hijau-hijau kecil ini tetap ada dataran, tapi yang di tengahnya lagun kosong. Baru pinggirnya ada ekosistem terumbu karang gitu. Nah, ini ya untuk zona terumbu karang yang tadi ini lagun. Nah, yang pertama ada reef flat. Reef flat itu ini nih. Ini reef flat. Jadi reef flat ini setelah dataran yang tadi, dataran yang mengelilingi lagun ini, ada reef flat biasanya. Tapi ada juga yang enggak. Nah, untuk yang ada, reef flat itu kayak
ekosistem terumbu karang yang kedalamannya itu kurang lebih rata lah gitu, rata, nggak turun ke bawah. Nah, habis itu ada reef crest, itu di antara si reef flat tadi sama laut lepas atau yang nanti dibilang oleh reef front. Jadi ini perbatasannya ya, dari lurus habis itu turun ke bawah. Nah, untuk reef front itu yang udah di dalamnya setelah si reef crest tadi. Lalu ada back reef. Nah, back reef ini terumbu karang yang mengarah ke dalam lagun. Ini nih, seperti ini back reef. Nah, kalau misalkan ya ini ada dataran kan. Nah, itu di belakang si datarannya yang mengarah ke dalam si lagunnya tersebut. Nah, lalu di sini ada manfaat dari terumbu karang itu sendiri. Nah, manfaat dari terumbu karang itu sendiri ada 4. Sebentar ya. Nah, yang pertama itu, oh ini udah muncul. Nah, yang pertama itu fungsi pariwisata. Nah, ini terumbu karang ini punya keanekaragaman jenis biota sangat tinggi dan sangat produktif dengan bentuk dan warna beraneka ragam. Keindahan karang, kekayaan biologi dan kejernihan airnya membuat kawasan terumbu karang ini jadi tempat rekreasi gitu. Mau skin diving, snorkeling, scuba, free dive dan segala macam. Fotografi pula ada. Kegiatan yang umumnya ya untuk menikmati si ekosistem terumbu karang ini. Yang kedua ada fungsi perikanan. Nah, terumbu karang ini merupakan tempat tinggal bagi ikan-ikan karang yang harganya cukup mahal sehingga nelayan menangkap ikan di kawasan terumbu karang. Nah, jumlah panenan ikan, kerang, dan kepiting dari terumbu karang secara lestari di seluruh dunia mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan di dunia. Jadi 12% itu tangkapan di dunianya, dari seluruh tangkapan di dunia, 12% itu ditangkap di ekosistem terumbu karang. Gitu. Nah, yang ketiga ada fungsi perlindungan pantai. Nah, jenis terumbu karang yang berfungsi untuk melindungi pantai adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jadi jenis terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Nah, terumbu karang juga memberikan kontribusi untuk akresi atau penumpukan ya, kebalikannya dari abrasi atau erosi. Akresi pantai dengan memberikan pasir untuk pantai dan memberikan perlindungan terhadap desa-desa dan infrastruktur seperti jalan dan bangunan-bangunan lainnya yang berada di sepanjang pantai. Apabila dirusak, maka diperlukan miliaran rupiah lagi untuk membuat penghalang buatan yang setara dengan terumbu karang itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada fungsi biodiversitasnya. Nah, ekosistem terumbu karang ini mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biota yang tinggi, udah disebutkan tadi sebelumnya banyak. Nah, untuk keanekaragaman hidup di ekosistem terumbu karang per unit area sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan hal yang sama di hutan tropis. Nah, terumbu karang ini dikenal sebagai laboratorium untuk ilmu ekologi, potensi untuk bahan obat-obatan, antivirus, anti kanker, dan penggunaan lainnya sangat tinggi gitu. Oke, mungkin sekian manfaat terumbu karang. Nah, selanjutnya ada faktor perusak terumbu karang. Ya, ada banyak ya tuh. Yang pertama pengambilan karang untuk bahan bangunan ya. Jadi buat bahan bangunan diambilin karangnya. Yang kedua pengambilan karang untuk hiasan. Nah, ini apalagi ini banyak ya untuk hiasan di rumah-rumah. Yang ketiga penangkapan ikan ya. Penangkapan ikan kalau nggak benar juga bisa ngerusak terumbu karang, misalnya kalau pakai misalkan bom atau kerangkeng yang berat habis itu nimpa si terumbu karangnya hancur kayak dan segala macam. Nah, yang keempat ada penangkapan atau pengambilan biota non ikan. Jadi biota-biota non ikan itu
sering juga dijual karena nilai ekonominya cukup tinggi, kayak karang, sotong gurita, spesies kima, keong atau siput, kerang juga, rumput laut, lobster, teripang, udang, dan banyak lah gitu. Selain selain ikan itu masih banyak. Nah, habis itu kegiatan pariwisata. Nah, kegiatan pariwisata juga kalau misalkan nggak benar, itu bisa merusak karang. Kayak misalkan diving atau snorkeling itu tidak boleh untuk menginjak karang gitu. Nah, kadang suka ada turis-turis yang biasalah nggak tahu, terus nginjek-nginjek atau megang-megang ngambilin karang dan segala macam, nah jadi rusak gitu. Nah, terus yang keenam ada pembangunan di daerah pesisir. Nah, pembangunan di daerah pesisir ini kayak pelabuhan, jembatan, jalan, hotel, restoran, reklamasi untuk perluasan kota, dan segala macam ini menyumbang kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang ya. Jadi apa ya? Mungkin ada yang bagian tempatnya diambil tadinya buat terumbu karang, jadi buat dermaga misalkan, ataupun ada bahan-bahan yang jatuh yang merusak terumbu karang misalnya. Lalu ada pembangunan di darat. Nah, kenapa pembangunan di darat ini masuk? Jadi pembangunan darat ini sebenarnya yang dekat sungai atau danau itu bisa nyumbang kerusakan tidak langsung pada ekosistem terumbu karang, kayak masukin ya, jadi si sungainya bersedimen, habis itu sedimennya ke laut dan numpuk karang-karangnya mati atau semacamnya, atau yang tadi udah disebutin menutupi cahaya matahari masuk dan kurang berfotosintesis dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ke-8 itu pencemaran. Pencemaran ya jelas lah ya, mau di sungai, pesisir, laut itu bisa nyebabin kerusakan buat terumbu karang. Nah, bahan pencemar yang masuk dalam sungai atau danau atau laut itu eh, bakal menyentuh si terumbu karang itu, menyebabkan kerusakan. Biasanya sampah dan limbah gitu ya. Nah, untuk ke-9 yaitu sedimentasi. Ya kayak tadi ya. Jadi sedimentasi ini bisa numpuk di karangnya, ada penumpukan di karangnya, habis itu karangnya udah nggak bisa hidup lagi karena udah ya tenggelam di sedimentasinya tersebut, dan bisa nutupin cahaya matahari yang masuk dan tidak bisa berfotosintesis. Nah, untuk 10 perubahan iklim, jelas lah ya, perubahan iklim dari tahun 1979 juga kenaikan suhu air laut meliputi daerah yang luas. Nah, El Nino ini jadi salah satu dampak yang besar gitu, merupakan peristiwa naiknya suhu air di laut dimulai dari sebelah barat, kemudian sebelah barat Panama yang kemudian bergerak ke barat melintasi Samudra Pasifik. Nah, kenaikan suhu air laut dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching ya, yang diikuti dengan terlepasnya zooxanthella dari polip karang, sehingga lama-kelamaan menjadi karang menjadi mati. Ya, jadi ya ngaruh banget lah si perubahan iklim ini, apalagi ngaruh ke si suhu perairannya tersebut. Habis itu yang 11 bencana alam ya, bencana alam tidak bisa di ini ya, tidak bisa di maksudnya tidak bisa dihindari, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dihindari. Nah, kayak apa ya, gunung berapi, gempa bumi, tsunami itu jelas lah itu potensinya gede buat merusak si karang. Habis itu ada predasi. Nah, kerusakan pada karang dapat disebabkan oleh beberapa hewan pemakan polip karang atau hewan yang membuat rumahnya di dalam koloni karang seperti kepiting, beberapa gastropoda, asteroid, dan lain sebagainya. Hewan pemakan polip ini biasanya aktif di malam hari. Dari berbagai jenis hewan pemakan polip karang, yang mempunyai kemampuan paling besar untuk merusak koloni karang adalah Acanthaster planchi. Oke. Nah, mungkin sekian faktor perusak terumbu karang ya. Baik, mungkin
Cukup sekian penjelasan dari saya. Ya semoga dapat membantu ya untuk tugas-tugasnya atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.